Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, salatan wa salaman ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du. Orang tua kami yang kami muliakan, pengurus masjid yang sama-sama kita hormati, hadirin wal hadirat, sidang jamaah zuhur, tamu Allah, sidang jamaah yang berbahagia. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirah. Amin ya rabbal alamin. Siang ini Ibu dan Bapak rahimakumullah, kita akan mengkaji tentang hak tetangga terhadap tetangga. Ibu dan Bapak rahimakumullah, mazala Jibril alaihi salam, kata Nabi, tak pernah ditinggalkan oleh malaikat Jibril alaihi salam. Apa yang tidak pernah ditinggalkan oleh malaikat Jibril alaihi salam, Ibu dan Bapak rahimakumullah, kata Nabi, yuswini, mengingatkan kepadaku, mewasiatkan kepadaku, mewanti-wanti kepadaku. Apa yang selalu diingatkan oleh malaikat Jibril alaihi salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Birjar, tentang bertetangga. Hatta zannantu annahu yuwarrisuhu, hingga aku menduga, kata Nabi, Ibu dan Bapak, malaikat Jibril akan menetapkan pembagian harta warisan untuk tetangga. Kita belum pernah mendengar, Ibu dan Bapak, orang membagikan harta warisan kepada tetangga. Tetapi saking seringnya malaikat Jibril mengingatkan Nabi akan pentingnya tetangga, hingga Nabi menduga seolah-olah akan ditetapkan pembagian harta warisan untuk tetangga. Tetangga itu siapa? Kullu arba'ina darin jiran. Setiap 40 rumah, kata Nabi, itu adalah jiran, tetangga. Min baina yadaihi wa min khalfih wa an yaminih wa an shimalih. 40 rumah itu, kata Nabi, Ibu dan Bapak, dari depan rumah, dari belakang rumah, dari kanan rumah, dari kiri rumah. Ini total. Kalau kita bawa ke wilayahnya Pekanbaru, lebih kurang 1 RT, Ibu dan Bapak. Bahkan ada juga yang menerjemahkan 40 itu sisi. 40 depan, 40 belakang, 40 kanan, 40 kiri. Berarti 160 rumah. 1 RW itu, Ibu dan Bapak rahimakumullah. Ibu dan Bapak yang berbahagia, mendapatkan keridhaan orang tua saja tidak mudah. Apalagi ini 40 rumah. Artinya PR kita ini menjadi orang baik tidak semudah yang kita bayangkan juga. Tetapi kalau usaha kuat, insya Allah sampai juga. Amin ya rabbal alamin. Ibu dan Bapak, hal paling sederhana yang dilarang dan disuruh oleh Nabi adalah, contohnya dalam sebuah hadis, la yamna'u ahadukum, jangan salah satu di antara kalian melarang. Melarang siapa? Jarahu, tetangganya. Bila kapan? Ayyaddu'a khashbatahu, bila ia menyandarkan papan, bila ia menyandarkan kayu, ala jidari, ke dinding rumah kalian. Nah, ini tak mudah mengamalkannya nih, Ibu dan Bapak rahimakumullah. Kata Nabi, jangan kalian larang tetangga kalian bila ia menyandarkan papan, menyandarkan kayu ke dinding rumah kalian. Kita kalau bukan yang betul-betul dekat, takkan berani kita menyandarkan papan ke rumah dia. Tapi rupanya hampir 1500 tahun yang lalu, Nabi sudah mengingatkan tidak boleh melarang tetangga yang hendak menyandarkan papan rumah dia ke rumah kita. Masya Allah, luar biasa rupanya dekat hubungan kita dengan tetangga. Apa yang disuruh oleh Nabi kita berikan, kita lakukan. Al-jaru ahaqqu bisyuf'atih. Tetanggamu, kata Nabi, adalah orang yang paling berhak menerima syuf'ah. Syuf'ah itu apa? Syuf'ah itu makna sederhananya, Ibu dan Bapak rahimakumullah, pemberian dan membeli sesuatu dari kita. Mana contoh pemberiannya?
apapun yang sifatnya pemberian, termasuk berbuah tanaman kita, siapa yang paling berhak mendapatkan buah mangga, buah lengkeng, buah macam-macam buah yang paling dekat itu? Orang yang tiap hari menengok dia masak. Tentu dia adalah tetangga. Kemudian, makna syuf'ah yang kedua, membeli rumah kita. Siapa yang paling berhak membeli rumah kita? Tetangga kita. Siapa yang paling berhak membeli tanah kita? Tetangga yang punya tanah di sebelah tanah kita. Siapa yang paling berhak membeli kebun sawit kita? Orang yang punya kebun sawit di sebelah kebun sawit kita. Mengapa demikian? Secara ilmu sosialnya ini bisa dipahami betul, Ibu dan Bapak rahimakumullah. Orang ini sudah lama berencana memperluas rumah, tapi terhukum oleh habisnya tanah. Dengan dia membeli rumah Ibu dan Bapak, dia membeli tanah Ibu dan Bapak, akhirnya hajatnya sampai. Jadi dua yang mendapatkan manfaat. Kita sampai keinginannya, dia sampai hajatnya. Nah, tapi cobalah Ibu dan Bapak renungkan, apakah mau orang menyerahkan pemberiannya itu yang paling baik adalah tetangga? Karena tetanggalah yang paling berhak menerima pemberian. Ada sebuah fenomena yang perlu kita renungkan bersama siang ini, Ibu dan Bapak rahimakumullah, sebelum kaji ini ditutup. Kebetulan tanggal 31 Januari kemarin, kami salah satu di antara 5 pimpinan Basnas Kota Pekanbaru yang dilantik. Jadi baru bertugas ini sekitar 27 hari. Sudah terhitung dengan hari-hari liburnya sekalian, termasuk hari ini. Rupanya pencapaian zakat Pekanbaru ini, Pak, nomor 7 se-Provinsi Riau. Saya sebelum masuk ke dalam, saya menduga paling tidak nomor 3. Rupanya nomor 7. Nomor 1 Siak, nomor 2 Provinsi Riau, nomor 3 Kabupaten Rohil, nomor 4 Kabupaten Kampar, nomor 5 Kabupaten Kuantan Singingi, nomor 6 Kabupaten Pelalawan, nomor 7 Kota Madia Pekanbaru. Siak itu 22 miliar, provinsi 15 sampai 17 miliar. Lalu Rohil hampir 14 miliar, Kampar lebih 11 miliar, Kuansing 9,5 miliar, Pelalawan 6,8 miliar, dan terakhir nomor 7 itu adalah Pekanbaru 6,4 miliar. Ibu dan Bapak rahimakumullah, maka kami mencoba mempetakan mengapa pencapaian zakat Pekanbaru itu rendah. Jumlah penduduk teramai itu Pekanbaru. Pekanbaru ini jumlah penduduk 1.200.000 orang. Siak itu jumlah penduduknya 400.000 orang. Jumlah penduduk kita 3 kali lipat lebih banyak daripada Siak. Tapi pencapaian zakat kita, Siak 4 kali lipat lebih banyak daripada kita. Jadi Siak hari ini tidak hanya mengurus orang fakir miskin. Siak itu sudah mulai mencari anak-anak penghafal Quran, mencari anak-anak yang mau belajar ilmu agama, disekolahkan ke Mesir, disekolahkan kemana-mana, ditanggung oleh biaya Basnas ditanggung oleh biaya Basnas Kabupaten Siak. Kita jangankan memikirkan sekolah anak-anak tuh, jangankan memikirkan kuliah anak-anak tuh, kita masih sibuk untuk mengurus fakir miskin, fakir miskin, fakir miskin. Nah, jadi Ibu dan Bapak rahimakumullah, salah satu sebab tentu adalah pencapaian. Kami pimpinan yang baru itu mencoba mengkotakkan masalah. Tentu ada faktor internal, termasuk yang sering dikritik oleh pengurus masjid. Beberapa hari saya keliling sosialisasi, termasuk diantaranya trust, kepercayaan. Ibu dan Bapak rahimakumullah, tidak kami tutup mata daripada itu semua. Tapi ada 2 fenomena unik di antara faktor-faktor itu, Ibu dan Bapak rahimakumullah, yang perlu disampaikan kepada Ibu dan Bapak semua. Pertama adalah di Pekanbaru dengan Siak itu berbeda. Di Pekanbaru ini orang cenderung menyerahkan zakat langsung. Jadi kalau zakatnya 5 juta, dicarinya 50 orang, dibagi masing-masing 100.000. Dapatlah 50 orang yang mendoakan dia. Tetapi orang yang dia kasih tahun ini, tahun depan terima zakat, tahun lusa terima zakat, 10 tahun ke depan terima zakat. Jadi yang menerima zakat itu baik di masjid, di tengah masyarakat, cenderung setiap tahun itu tak berubah-ubah. Bahkan bukan cenderung menurun, cenderung naik dia, Ibu dan Bapak rahimakumullah. Artinya tujuan zakat mal untuk menuntaskan dan mengentaskan kemiskinan itu tidak terwujud. Jadi orang miskin itu tetap sejumlah itu juga. Dari dahulu sampai sekarang jumlah orang miskin di Riau tetap di angka lebih 500.000 jiwa, Ibu dan Bapak rahimakumullah. Yang kedua, di Siak hari ini mereka memiliki tagline moto hidup,
Apa itu tagline mereka? Di mana uang didapat, di situ dibayar zakat. Rupanya di Pekanbaru beda, Ibu dan Bapak rahimakumullah. Di mana uang didapat, ke kampung juga dibayar zakat. Nah, Ibu dan Bapak rahimakumullah, apa akibatnya? Akibatnya, kalau zakat mal dihantarkan ke kampung, maka pertanyaannya, urusan fakir miskin di Pekanbaru yang menuntaskan siapa? Itu satu. Yang lebih parahnya, Ibu dan Bapak rahimakumullah, rupanya yang dihantarkan ke kampung ini bukan hanya zakat mal, zakat fitrah pun ke kampung. Sesekali Anda mungkin perlu juga dicek di Masjid Darul Aman, karena ada laporan dari salah satu komisioner, di masjid beliau itu ada 700 kakak. Kalau 700 kakak ini kita kali 4, satu ayah, satu emak, 2 orang anak, maka berarti 7 kali 4, 2.800. Ibu dan Bapak rahimakumullah. Berapa yang mau berzakat fitrah di masjid beliau? Hanya 300 jiwa. 2.500 menguap. Kemana dibawa? Wallahu a'lam bishawab. Kalau itu dibawa juga ke kampung, misalnya, kalau itu dibawa juga ke kampung, Ibu dan Bapak yang berbahagia, maka berarti urusan rumah terbakar yang memadamkan tetangga, tapi urusan bagi-bagi duit ke kampung. Kalau urusan anak gadis tak pulang-pulang yang ikut mencari tetangga, tapi urusan yang enak-enak yang dapatkan kampung. Kalau urusan menikah yang dibloknya jalan, yang dihambatnya jalan, itu jalan tetangga, tapi justru yang mendapatkan nikmatnya hanya kampung saja. Jadi Ibu dan Bapak rahimakumullah, seluruh Ibu dan Bapak rahimakumullah, ini perlu menjadi PR kita semua. Yang ketiga, bukan hanya zakat mal, bukan hanya zakat fitrah, kurban pun ke kampung. Kurban pun ke kampung. Walaupun ada sunnah menyaksikan, walaupun ada sunnah ketika menyembelih kita mendoakan, walaupun ada sunnah untuk langsung mencicipnya, tapi tetap sebahagian orang hari ini, Ibu dan Bapak rahimakumullah, menghantarkan kurbannya ke kampung. Anehnya, kurban dia kasihkan ke kampung, tapi kurban orang dia menerimanya. Plus dengan 2 kakinya. Nah, jadi Ibu dan Bapak rahimakumullah, ini unik juga ini. Kurban dia kasih ke orang, kurban orang dia terima. Tapi kalau di Darul Aman, insya Allah tak ada lah yang macam itu. Terakhir, Ibu dan Bapak rahimakumullah, sudahlah zakat mal ke kampung, zakat fitrah ke kampung, kurban ke kampung, akikah pun kadang ke kampung. Dikumpulkannya 7 orang adik-beradik, Ibu dan Bapak rahimakumullah, dibantainya lah seekor sapi. Lalu dia bercerita ke Pekanbaru, kami kemarin akikah anak menyembelih sapi. Jadi ujung-ujungnya tetangga dia dapat apa? Tetangga itu biasanya dapat banyak terjadi 2 hal. Pertama, menelan air ludah. Yang kedua adalah mendapatkan carito, Ibu dan Bapak rahimakumullah. Nah, kita tidak berbicara sah dan tidak sahnya. Kalau ditanya sahkah, selagi dibayarkan tentu dia menjadi sah. Persoalannya adalah tidak boleh kita ini menyelamatkan satu kaum lalu meninggalkan keselamatan kaum yang lain. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma amana nabi," tidaklah kalian disebut beriman kepadaku bila kalian, kata Nabi, tidur dalam keadaan syab'anan, dalam keadaan kenyang, sedangkan tetangga kalian dalam keadaan ja'ian, dalam keadaan kelaparan, wa huwa ya'lam, dan kalian mengetahuinya. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir, orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir itu, fal yukrim jarahu, hendaklah dia memuliakan tetangganya. Bantulah kampung, sejahterakanlah kampung, tapi hak tetangga jangan dihilangkan. Karena kalau ibu dan bapak sakit, yang pertama kali datang adalah mereka. Kalau kita semua ini mati, yang akan menghantarkan pasti mereka. Itulah yang dapat disampaikan, mudah-mudahan menjadi bahan renungan. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.